Atau memang udah pernah belajar nari gitu loh Mas? Apa tantangan bermain dalam film ini? Boleh share dong? Oh, pertanyaan tentang menari ya? Iya. Menarik sebenarnya. Yang menarik sekali menari. Jangan nanti spoiler. Ngomong apa Udah aja? nonton? Kan udah nonton? Teman-teman di luar sana belum? Oke, buat Mas Indra Kobut, Pak Dar, Pak Mul, saya Kristen sih, cuman nggak disalib juga kali. Salibkan dia gitu ya Pak ya? Itu yang... Coba pertanyaannya ganti. Gimana perasaannya disalib oh salah? Wow, merasakan pengorbanannya. Biru masih biru. Bagus nggak dipaku tuh. Ya ini Observasi lagi. Ini film yang pertama kali saya harus belajar benar-benar menari. Ya Bu Eli, kami di drill selama beberapa minggu. Sampai Jogja pun juga masih di drill bersama Mbak Kinar. Kamu jadi siapa namanya? Oh, Rati Manyu. Rati Manyu, ya. Maaf, udah 2 tahun yang lalu. Dan... Tahun. Gak lama-lama itu. 2000 berapa sih? 2024 ya? Iya, setahun yang lalu, setahun. Ya, terlalu banyak masalah, jadi lupa tahun. Terlalu banyak film maksudnya, bukan masalah ya Mas ya? Rekan media, makasih udah menikmati film Narik Sukmo. Semoga bisa meramaikan kancah film perfilman nasional dan banyak ditonton orang. Amin. Terima kasih Kak Yama. Kak Kinar Yosi silakan. Halo, selamat sore semuanya. Terima kasih udah hadir di sini. Mau ucapin terima kasih juga untuk Pak Darmawan, Pak Mulyadi, Mas Indra yang udah ngajak aku bergabung di film ini. Ini salah satu yang spesial banget untuk aku karena di sini kan ada banyak narinya. Jadi kalau ada karakter yang ada nari yang berbau Jawa gitu tuh aku sebenarnya tuh seneng banget karena itu kan tradisi aku. Jadi pasti akan nambah ilmu baru segala macam gitu. Nah di sini yang persiapannya itu sebenarnya agak-agak yang kayak Ibu Eli tuh dia udah senyum sebelum saya ngomong. Jadi pengalaman aku sama Bu Eli tuh apa ya, banyak argumen tapi saling cinta. Dan Ibu Eli ini kan the master of nari kan. Terus jadi tentunya dari sisinya dia kan, ini kan tarian Ibu Eli juga gitu, dan saya merasa terhormat ini bisa menari spesial yang dibuat dari Ibu Eli untuk film ini. Tapi proses kesananya itu terus terang itu nggak gampang. Kalau dilihat mungkin secuplikan, tapi perjalanannya tuh panjang sekali. Terus naik turun, tapi sedih, tapi happy. Tapi ujungnya hari ini saya merayakan dengan Ibu Eli. Beliau sangat luar biasa. Terima kasih ya Ibu Eli. I love you. Rasanya roller coaster ya Kak. Roller coaster. Naik turun, tapi tetap happy. Yes. Oke, sekarang kita ke karakter yang penuh misterius, Bapak yang satu ini. Siapa boleh tebak? Mas Ripno. Mas Teuku Ripnu Wigana. Oh, udah ada. Bawa sendiri Mas. Bawa dari rumah. Plan itu indah. Iya, dari rumah. Bisa niat ini ya. Inisiatif udah. Bagus. Mas Ripnu, kita mau tanya nih, apa sih yang membedakan karakter di film ini dengan karakter Mas Teuku Ripnu di film-film sebelumnya? Dan gimana sih pendalaman karakter di film ini nih, yang benar-benar misterius? Boleh share dong ke rekan-rekan media, silakan Mas. Halo, hai Pak Ian suruh berdiri, susah kalau orang tua nyuruh, ya udah saya ngikut aja lah Pak Ian. Ya, terima kasih buat kawan-kawan media yang sudah hadir. Jarang sekali ya saya melihat habis nonton masih kumpul semua, dan hari ini untuk Narik Sukmo semua kumpul. Terima kasih. Mudah-mudahan informasi yang keluar juga sama banyaknya. Terima kasih. Amin. Sama baiknya, mudah-mudahan. Dan pertanyaannya apa tadi? Iya, tahu. Ya, sebenarnya karena memang lagi banyak banget horor di Indonesia ya, dan karakternya itu nggak jauh beda sebenarnya. Persoalannya yang paling penting itu adalah waktu prosesnya disiapin nggak buat kita gitu. Nah,
di produksi ini kita ada prosesnya justru itu berkepanjangan terus sampai kita syuting juga masih saya walaupun nggak ada nembang saya itu diomelin terus. Wah, ayo coba terus gerakan segala macam. Dan yang membuat saya itu merasa bahwa sebagai aktor ada semangat yang nggak boleh hilang. Kadang-kadang masuk ke produksi mana tiba-tiba kita agak down gitu. Tapi di produksi ini saya itu bisa terus maksimal karena apa? Karena setiap hari kita menyaksikan Mas Nugi dari bandara. Tahu bandara hotel apa kita? Hotel apa? Hotel Hotel apa kita yang bandara yang lama loh, Adi Sucipto. Jalan kaki ke Malioboro, Inside. Habis itu muter balik ke hotel dan itu dia lakukan setiap hari. Itu adalah meditasi beliau. Jadi kita merasa, waduh ini sebagai iya kita nungguin terus gitu. Jadi prosesnya ini benar-benar menarik banget dan lokasinya juga wah sangar-sangar. Dan yang paling terpenting itu adalah kesiapan Pak Dar untuk mensupport perfilman Indonesia yang menurut saya sih ini harus didukung ya karena banyak yang kapok sih sebenarnya ya. Mudah-mudahan ini langkah yang baik dan juga bisa box office. Amin. Amin dong. Box office. Amin. Sekali lagi dong please. Bismillahirrahmanirrahim. Box office. Amin. Iya dong, gitu sih. Enggak jauh beda sama peran yang lain. Yang beda sebenarnya angkanya ya Pak ya. Digit. Asik. Sama, no itu beda. Dulu gemul. Oke, makasih. Sekarang ini digit ya. Digitnya kempes juga. Digit gue juga kempes lagi. Enggak dong. Thank you Mas Rifnu. Tadi udah di-mention, sekarang kita ke Mas Nugi. Ahli ritual kita. Ahli apa? Ritual. Oh, ahli ritual. Sepuh katanya. Tuh kan, bawa-bawa umur. Ada putih gitu kan? Ada Ibu Eli paling muda ya. Kita mau tanya nih pengalamannya bermain di film ini Mas Nugi, horor nih. Iya. Dan gimana rasanya bermain dengan sejumlah pemain seperti ada Ali, ada Dea, ada Feby. Share dong ke rekan-rekan media, silakan Mas. Ya pertama sih jujur terima kasih untuk kesediaan waktu teman-teman mau hadir di press screeningnya Nari Sukmo. Terima kasih banyak. Ini karena berarti jujur dari tahun lalu aku was-was ini film jadinya kayak gimana ya. Jujur, karena aku pertama kali juga jadi antagonis. Iya toh? Pertama kali saya dipercaya sama eksekutif, sutradara, Pak Produser, kamu jadi ininya Ki. Tapi misterius. Nah itu kan antagonis tapi misterius. Antara Wika atau saya yang jahat nih ceritanya di film ini. Tapi kan aku kan akhirnya baca, wah aku gue yang jahat. Mati lagi. Mati sama kan dulu filmnya GGS. Aku ganti CGV. Bukan bioskop loh itu. Apa tuh Mas? Cowok ganteng vampir. Pas disebut namanya dia yang main, udah lama kita nggak ngeliat dia ya. Dan ternyata beliau ini menjadi sebuah partner dengan tim-tim yang lain, cast yang lain yang membuat saya macam-macam dari berbagai suku dan salah satunya adalah suku Jawa yang menurut aku ada kesakralan tersendiri. Dan di film ini kita Pak Sutradara, Mas Indra pengen meng-create sesuatu yang sifatnya aku nggak ada di bayanganku tadinya pas begitu masuk ke set, ngeri banget aku sendiri gitu Mas. Kamu enak, kamu gini, aku gini. Megang itu ternyata pusaka beneran. Itu tambah gitu. Kabel, sampai koyo ngono lho, Budi. Tangan Bu. Kamar mandinya, tempat kita nunggu di atas wungan ada buku. Itu apa itu? Tanya, inget di atas itu jadi sebuah peristiwa yang aku ingat sampai hari ini akhirnya keluar filmnya. Moga-moga ini nyampe aura warnya itu yang akan menjadi box office. Amin. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih Mas Nugi. Boleh sekali lagi gernya gimana Mas? Bukan ger,
Tapi hasil box office-nya grrrr. Amin. Oke, kita langsung bergeser ke case berikutnya, Dea Anissa. Welcome back, Dea. Yes, mikrofonnya sudah aman. Mau ngapain? Dea, boleh di-share dong perasaannya main di film ini dan gimana sih ngebangun chemistry sama para pemain yang sudah hadir bersama kita di siang hari ini. Iya, sebelumnya mau terima kasih semuanya yang udah datang hari ini, yang udah sempetin waktu untuk nonton screeningnya Narik Sukmo. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk di-share yang baik-baik ya, jangan spoiler juga. Terus kalau selama ini sih ngebangun chemistry sama semua pemain sih untungnya gampang banget, karena emang dari awal kita reading bareng tuh udah dapet gitu chemistry-nya, nggak tahu kenapa kayak nyambung semuanya. Jadi selama syuting juga ya seru banget jadinya, walaupun kita film horor tapi syutingnya nggak jadi horor gitu. Apalagi kalau aku sama Feby kan di sini, aku jadi Ayu itu kan sahabatnya Kenar, jadinya untungnya aku sama Feby juga kita udah dari kecil syuting bareng. Untuk dapat chemistry-nya gampang banget jadi sahabat gitu. Aku alhamdulillah sih dengan ensemble yang udah ada, beruntung banget bisa main bareng sama semua yang ada di sini gitu. Yes, terima kasih Dea. Wow, kita mau bergeser ke Mas Dirjo ini di sini. Ya. Ini mau bisa sih? Enggak, buat kamera ini. Oh iya. Ya, buat di kamera. Buat di kamera. Jadi nanti karakter gue tuh bukan dukun, gue itu ya nonton aja. Gue yakin yang di belakang tahu filmnya. Ya, dah itulah. Thank you. Yes. Sekali lagi mungkin buat Love you. isinya. Michael Jackson. Love you. Oke, mikrofonnya boleh diambil dulu. Ini mic gue 2 nih. Oke Ali, jadi ditegesin sekali lagi untuk teman-teman yang kameramen yang sudah menyala, Ali bukan dukun karakternya di sini ya. Jelas ya kita bukan Yes. dukun. Karakternya apa? Silakan nanti tonton di bioskop. Yes. Yeah. Oke, terakhir kita bergeser ke Feby Rastati. Yes. Feby, genre horor. Gimana nih pengalaman yang nggak bisa dilupakan waktu proses produksi? Dan kabarnya karena syuting di tempat-tempat angker ada cerita mistis juga ya yang terjadi di lokasi syuting. Boleh share dong? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore. Sekali lagi aku terakhir dari cast terakhir aku mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman media, teman-teman wartawan yang sudah menyempatkan hadir, datang menonton dari film Narik Sukmo di press screening ini. Pengalamannya di film horor kayak yang dibilang tadi sama cast-cast lainnya, walaupun film genre horor tapi proses syutingnya menyenangkan, banyak ketawa-ketawa. Kita kalau setiap libur banyak jalan-jalannya, terutama aku sama dia. Makan-makan, ngopi, karena kita juga syuting. Iya. Aku suka banget kopi. Aku suka banget kopi. Jadi terus kebetulan bapak sama ibu juga suka kopi. Jadi kita selalu sharing kopi. Terus karena syutingnya di Jogja, jadi kan sekalian liburan juga ya Dek. Jadi proses syutingnya menyenangkan. Terus aku juga di sini belajar banyak. Salah satunya adalah menari tradisional. Aku suka menari dan terbiasa menari juga, tapi biasanya kan modern, emang gak biasa tari tradisional. Jadi ini sesuatu yang baru sekali untuk aku, apalagi aku belajar benar-benar langsung dari maestro tari Indonesia, Ibu Eli. It's such an honor for me juga bisa diajar langsung sama maestro tari Indonesia. Dan ini juga tari yang diciptakan khusus untuk film Narik Sukmo. Dan mungkin kalau Ali cuma 3 hari dan saat langsung, tapi kalau aku sendiri tariannya enggak ya guys. Gue udah bisa nari. Iya, bukan maksudnya gue belajar beneran ya Li. Kayak gue dari
sebelum kita ke koreografinya, aku disuruh belajar olah tubuh, jadi nggak ujuk-ujuk langsung diajarin ini loh koreografinya, enggak, karena ini tari tradisional beda sama tari modern biasa. Jadi aku diajarin dulu kayak beberapa sesi sama Bu Eli olah tubuhnya. Cupu banget. Aku nggak suka hal-hal mistis dan hal horor. Cuma bisa main filmnya, tapi kalau nonton film horor aku penakut banget. Jadi aku punya pengalaman horor itu, aku udah jam berapa? 5 pagi atau jam 4 pagi itu syuting di daerah namanya Wanagama di Jogja. Daerahnya hutan gitu memang, yang tentu saja pastinya banyak kental sekali dengan horor dan mistis-mistis. Udah selesai syuting, aku diajak foto sama ekstras pemain pendukung yang ada di situ. Terus ternyata beberapa hari kemudian aku dikasih tahu bahwa ada yang ikut di dalam foto tersebut gitu. Adanya di sebelah aku gitu. Terus habis itu nggak ada lo Sili, lo udah pulang. Terus abis itu pas mau ditunjukin aku kayak nggak mau, jangan kasih lihat aku dulu sebelum proses syuting selesai. Karena setelah itu syutingnya tetap di tempat yang sama, jangan sampai aku jadi malah nggak mau syuting, takut banget. Jadi ya udah, setelah syuting film selesai kayak udah break mau bungkus baru oke, boleh dong lihat fotonya kayak gimana. Iya, soalnya dari itu syuting di hari pertama, habis itu bukan syuting hari pertama, di hari pertama di set itu, tapi selanjutnya sampai habis di tempat itu juga, jadi kan nggak mungkin. Jadi aku nggak mau lihat dulu sampai proses syuting selesai gitu. Biar nggak parno ya, Bek. Iya, tapi ya udah, maksudnya kan gimana pun kita ya menghargai ada banyak percaya nggak percaya, ada banyak makhluk lain yang emang menempati tempat tersebut kan gitu. Jadi ya kita saling menghargai aja. Kemudian kita sebagai pendatang ya udah numpang izin gitu. Karena kita berdampingan, betul. Jadi Ya, kita harus saling betul. menghargai juga.